Ustadz. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau pernah berniat untuk biayai umroh seorang kalau jual rumah laku, tapi orang yang diniatkan itu tidak diberitahu. Setelah rumah terjual dan dipertimbangkan, ternyata ada orang lain yang lebih berhak untuk mendapatkan bahasa nazar kita tadi mungkin ya. Apakah dosa karena tidak jadi menunaikan nazar pada orang yang diniatkan pada awalnya? Ya, nazar itu walaupun tidak di hadapan orang yang dimaksud, dia langsung berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya bernazar. Mesti diucapin tuh akad nazarnya, lafadznya. Ya Allah, saya bernazar. Jika saya punya bisnis, deal, dapat keuntungan 100 miliar. Amin. Amin. Saya bernazar akan memberikan rumah kepada Kayasir. Amin, amin, amin. Akan memberikan 1000 anak yatim sedekah. Amin. Nah, itu nazar. Walaupun tidak ngomong di depan anak yatimnya, walaupun tidak ngomong di depan Kayasir, saya mesti tunaikan. Karena itu nazar. Itu nazar. Dan nazar itu, ingat, harus yang baik-baik. Bukan nazar dalam segi kejahatan dan maksiat. Bahkan ya tidak sah orang bernazar dalam urusan maksiat dan dosa. Tapi kalau dalam kebaikan, maka nazar itu harus ditunaikan, harus disampaikan. Kalau tidak, dia mesti meminta ridho dan maaf orang yang sudah dia pun orang yang kita ingin kasih nazar itu adalah orang yang akhirnya dianggap kayaknya dia yang lain lebih membutuhkan. Ya, kalau nazar nggak bisa, dia mesti tunaikan sesuai dengan kalimat janji saat dia ucapkan. Nazar yang dia ucapkan. Nah, bisa nggak Ustadz kayak begini, saya nazar ke si Kak Tiza gitu kan. Kak Tiza, saya sebelumnya tuh nazar nih pengen ngasih uang ke Kak Tiza, tapi setelah dilihat ternyata Kak Tiza ini nampaknya tidak membutuhkan. Bisa begitu nggak? Boleh saya kasih ke orang lain nggak nazar saya ini? Kata Kak Tiza, itu kan penampakan kamu. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya butuh banget ini. mengkoreksi nazar gitu. Bisa nggak sih? Iya, artinya saat nazar itu sudah disampaikan, nazar itu Kayasir, nggak ada urusan sama orang miskin apa orang kaya. Oke. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan ya? Nazar itu tidak hanya diperuntukkan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang kaya sekalipun, kepada pejabat sekalipun. Kalau nazarnya langsung mengucap untuk diobjekkan kepada dia, maka mesti ditunaikan. Oke, betul. Nazar, kalau saya dapat 10 juta, saya mau kasih kambing dia. Nazar, ya Allah, kalau saya dapat 1 miliar, saya mau kasih dia mobil harga sekian misalnya. Oke. Nah, apalagi kalau sampai nazarnya jelas. Itu mesti ditunaikan. Walaupun, tapi dia kaya. Ya nggak bisa, kamu nazarnya ke dia. Nah, makanya orang bernazar itu sesungguhnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang pelit Kayasir. Dia berbuat setelah dapat untung. Orang di mana-mana kan, ya modal dulu dong, ntar untung belakangan. Tapi kalau orang nazar enggak, dia nungguin untung dulu, baru berbuat baik. Menarik gitu. Makanya orang bernazar itu di hadapan Nabi sebetulnya tidak mulia. Walaupun nazarnya bagus, buat yatim, buat orang miskin. Tapi sesungguhnya orang pelit itu. Karena dia ngarepin untung dulu, baru berbuat baik. Nah, orang baik itu kan, ya Allah, dengan sedekah ini semoga kau wujudkan. Nah, itu orang baik. Ya Allah, dengan 1000 anak yatim yang aku perlakukan istimewa ini, semoga engkau istimewakan. Tapi orang nazar kan enggak? Ya Allah, kalau nanti aku dapat, aku kasih dia. Kalau. Jadi kayak, ya kasih dulu dong, baru gue bagi. Itu pun kadang-kadang bisa dia sanggah sendiri. Kemarin hilap kali nazarnya. Nazarnya hilap. Oke. Wah, ini informasi baru juga nih buat saya. Ternyata posisi nazar dan juga kita bersedekah tuh ya sama-sama kita pahami seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Solmed. Terima kasih Ustadz.